Suara Rakyat kembali menjumpai Anda kembali dan hari ini kita akan membahas mengenai DPRD minta bangunan yang tidak memiliki perizinan bangunan gedung untuk bisa melaporkan ke pemerintah kota Surabaya. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Surabaya. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Sehat? Sehat. Terus semangat ya Pak ya? Semangat terus. Semangat. Kita melihat banyak sekali gedung berada di kota Surabaya dan pastinya bersemangat juga untuk bisa mengingatkan karena banyak juga ini bangunan-bangunan atau gedung yang tidak memiliki izin atau belum melaporkan kepada pemerintah kota Surabaya. Nah ini kalau kita berbicara mengenai jumlah nih Pak, berapa banyak bangunan di Surabaya ini yang belum memiliki perizinan bangunan gedung? Ya, jumlah bangunan gedung yang ada di kota Surabaya ini kan ada 600 ribuan. Yang sudah memiliki izin, itu kurang lebih 200 ribu. Nah, sisanya kan agak banyak tuh. Lah, harusnya dalam artian pihak yang memiliki bangunan gedung tadi, paling tidak silakan melakukan permohonan perizinan. Karena manfaatnya banyak sekali tuh. Dari situ kita akan bisa melihat kondisi bangunan gedung ini layak atau tidak. Jadi kita ini di pemerintah kota maupun DPRD ada banyak hal, makanya tetangga kanan kiri siapapun yang mau melakukan pembangunan baru itu harus memiliki izin. Kalau enggak bisa kita stop. Di tengah-tengah dari pembangunan. Iya, sebelum bangun makanya kita stop, Mbak. Karena ya paling tidak agar nantinya tidak merugikan tetangga kanan kiri kita. Dan kita bisa melihat potensi PAD dari pembangunan yang tidak berizin itu sungguh luar biasa. Dengan seperti itu, ketika PAD tambah, pemerintah kota bisa optimal memberikan pelayanannya kepada warga kota Surabaya. Apakah ini termasuk dari salah satu dampak negatif terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki izin? Iya, diantaranya kan mereka kadang mengesampingkan takut, prosesnya sulit dan sebagainya kan tidak. Makanya kan yang kita harapkan adalah kerjasama membangun kota ini kan tidak bisa pemerintah kota sendirian. Untuk menata kota ini dengan baik. Jadi peran masyarakat itu diharapkan juga. Karena mata telinga pemerintah kota pun juga terbatas. Mungkin di tengah-tengah pemukiman warga ada yang melakukan pembangunan rumah atau apa. Ya jika mereka tidak memiliki izin ya sampaikan ke kita. Sehingga nanti aparat setempat baik di tingkatan kelurahan maupun Satpol PP itu menghentikan bangunan itu. Lah konstruksi bangunannya kalau di PPG itu tidak sesuai dengan spesifikasi kondisi bangunan yang layak, ya kan satu kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab. Betul. Itu yang kita harapkan. Terus belum lagi nanti tetangga kanan kiri itu pasti akan protes. Nah mereka mengadunya ke siapa? Kalau enggak ke pemerintah kota. Ya, berarti kerjasama antara pemerintah kota dan juga masyarakat sekitar ini juga bisa membantu untuk penataan kota yang lebih baik lagi di kota Surabaya. Dengan adanya perizinan pendirian bangunan gedung tersebut. Nah, apakah ada batas waktu yang ditetapkan untuk pelaporannya, Pak? Itu tidak ada. Jadi sebelum masyarakat mendirikan bangunan tersebut harus memiliki izin. Ya sebelum memulai pembangunan, ya mereka sudah ada izin. Kayak misalkan begini, lampiran-lampiran perizinan itu diantaranya kan surat tanah, identitas yang bersangkutan, terus kalau mau bangun paling tidak kan ada set plan atau gambar dan sebagainya, itu aja dilampirkan. Nah, bagi yang sudah mendirikan bangunan tapi belum memiliki izin untuk mendirikan bangunan PBG tersebut, apakah ada tenggat waktu untuk bisa melaporkan bangunan tersebut? Ya sejauh ini kita memberikan perhatian khusus kepada mereka karena kondisi mungkin keuangan dan sebagainya, perekonomian yang tidak baik. Sebenarnya kan kita ini ya juga bisa dalam artian melakukan penekanan yang dimana kalau ini tidak dilakukan ya rumah harus dibongkar kan begitu. Ya kan bisa seperti itu. Baik, berarti tidak ada izin
bangunan atau rumah tersebut bisa dibongkar atau ada sanksi lagi tambahan? Ya paling tidak kan sanksi peringatan terlebih dahulu kan. Yang mengeluarkan itu adalah dari dinas terkait. Semisal sanksi apa, administrasi dan sebagainya, itu mungkin ada perhatian khusus. Nah, mungkin kita kan hanya sebatas mengusulkan. Makanya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada 600.000 bangunan, yang 200.000 itu sudah memiliki izin. Yang sisanya ini kan dalam tanda kutip. Nah ini potensi PAD kan bisa naik tuh. Nah itu yang kita harapkan. Makanya perlu kerjasamanya dengan pemerintah kota, agar pemerintah kota nantinya bisa memberikan pelayanannya yang lebih baik lagi kepada warganya. Berarti pengawasan selalu diperketat lagi untuk tahun 2024 dan seterusnya gitu Pak? Ya nanti kan kita lihat seperti apa, sesuai dengan regulasi kan sudah ada, tinggal kita sebagai warga Kota Surabaya menjalankan bersama-sama. Ya, berarti keaktifan masyarakat juga harus ada di dalam itu untuk bisa melaporkan jika ada bangunan-bangunan yang sekiranya memang dianggap tidak memiliki izin atau Anda sudah mengetahui bisa melaporkan langsung ke pemerintah Kota Surabaya, Pak. Dan juga nantinya DPRD untuk bisa mengawasi semuanya agar Pemkot itu benar-benar memberikan sanksi, Pak, kepada pemilik bangunan atau pemilik gedung yang memang tidak berizin. Seperti apa pengawasannya? Ya kita kan satu, kalau kita di pemerintah, kalau kita ini di legislatif, mungkin kebetulan mitra kerja kita ini kan di DPR KPP, yang kebetulan mereka adalah salah satu leading sektor untuk memberikan persetujuan. Tapi bukan yang menerbitkan PBG itu bukan DPR KPP, tapi dinas lain. Tapi peran vital itu kan ada di DPR KPP, yang di mana perizinan itu diberikan di pelayanan satu atap, ya satu atap bersama-sama tadi. Nah dari sini kami pasti akan menanyakan, kan kita punya hak tanya kepada juga ya, Pak, kepada dinas terkait. Sejauh ini progres terkait dengan PBG itu bagaimana? Itu yang kita akan tanyakan. Terus berikutnya agar kita sebagai wakil rakyat juga ikut terlibat mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar bangunan-bangunan mereka yang tidak memiliki izin segera untuk mengurus perizinannya. Nah, dari 600.000, 200 yang sudah memiliki izin pendirian bangunan, berarti sisa 400.000. Apakah ini lebih dari separuh ya Pak kalau kita bilang? Apakah memang sosialisasi itu sudah merata, sudah berjalan dengan sempurna atau belum? Tapi nanti Pak Abdul Ghani akan menjawab setelah yang satu ini Pak ya. Ini saya juga bertanya-tanya kenapa lebih dari separuh gitu ya, tidak berizin. Masih di Suara Suara untuk Perubahan, nanti Bapak Abdul Ghani akan menjawab seperti apa perizinan dan juga pengawasannya.
Kembali lagi di Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Surabaya. Ini yang saya pertanyakan Pak, lebih dari separuh tidak berizin. 400.000 dari 600.000 gitu. Kok bisa kecolongan? Tidak memiliki izin untuk bisa mendirikan bangunan tersebut. Ya kita kan tidak bisa menafikan ya budaya yang ada di masyarakat, kultur yang ada. Bangun itu kan kadang seenaknya. Iya, betul. Ada dana bisa bangun. Lah iya. Kan sebenarnya kan proses itu kan harus memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri. Iya. Jadi seringkali kami di komisi itu menerima banyak sekali aduan terkait dengan pembangunan, dampak dari pendirian bangunan tadi. Iya. Semisal saya mendirikan bangunan tanpa komunikasi tetangga kanan kiri, sehingga rumahnya retak. Bagaimana? Itu kan mereka yang terdampak tadi mengadu ke kita. Mengadu ke kita tanyakan, kalau memiliki perizinan, enak. Iya. Sehingga warga tetangga kanan kiri sekitar mereka tahu spesifikasinya seperti apa, dan itu dilindungi secara hukum. Iya. Enak. Jadi kalau semisal jadi bangunannya asal-asalan, ini betul. yang paling bahaya. Asal bangun gitu itu asal berdiri betul. gitu ya. Tanpa melihat spesifikasi bangunan ini layak atau tidak. Terus bangunan ini tahan gempa atau tidak. Kalau ada goncangan sedikit yang kontur bangunannya itu tidak memenuhi syarat, waduh, bahaya itu. Itu yang bahaya menurut kita. Berarti perizinan tidak hanya untuk penataan kota, tapi juga untuk keamanan sekitar ya Pak ya. Bagaimana bangunan tersebut bisa memenuhi spesifikasi yang harus dilakukan dan juga harus ditanamkan dalam bangunan tersebut. Nah, apakah Pemkot ini memiliki anggaran juga yang cukup untuk bisa mendukung proses pendataan dan juga penertiban bangunan tanpa PBG tersebut? Ya ini kan limpahan-limpahan. Dari dulu PBG itu sebelumnya kan ada IMB, betul. Izin mendirikan bangunan. Yang mungkin agak dipertajam mengikuti hierarki alur dari atas, di peraturannya seperti itu. Lah sebelum-sebelumnya warisan-warisan sebelumnya itu banyak sekali. Jadi masih banyak, makanya kan semakin bertambah. Makanya di era pemerintahannya Cak Eri dan Cak Armuji ini lebih konsen untuk menggarap ini semua. Makanya tapi kalaupun ada amnesti dan sebagainya, ada keringanan dan sebagainya, silakan berkoordinasi langsung dengan pemerintah kota agar tidak terlalu berat untuk menanggulangi persoalan perizinan bangunan gedung tadi. Itu yang kita harapkan. Memang untuk Anda masyarakat warga Kota Surabaya juga yang mempunyai bangunan atau gedung yang masih belum memiliki izin, masih ada kesempatan untuk bisa melaporkan tersebut ya. Tidak ada batas waktu, Anda bisa melaporkan untuk keamanan bangunan Anda juga warga sekitar yang berada di lokasi bangunan tersebut. Nah, Pemkot ini pastinya juga akan bekerja sama dengan instansi terkait ya Pak ya, seperti Satpol PP dan juga dinas lainnya dalam penertiban bangunan tanpa izin. Ini apakah masih berjalan untuk penertiban dengan koordinasi dinas-dinas terkait tersebut? Ya sejauh ini kan makanya leading sektor awal yang berhadapan-hadapan itu kan ada di tingkatan kelurahan. Ya kan? Mereka misal itu kan rumah-rumah pemukiman, itu kadang hanya cukup bilang ke tetangga kanan kirinya, tapi nggak taunya dampaknya luar biasa. Seingat saya kan dari gambar itu kan bisa kita lihat. Dari set plan itu, gambar itu bangunan yang nanti dibangun itu seperti apa, kan sudah kelihatan. Spesifikasinya bangunannya seperti apa, terus pondasinya kayak apa, nanti itu apakah mengganggu tetangga kanan kiri sekitar, ada pergeseran tanah ataukah tidak. Dari situ kan bisa dihitung dan diestimasi seperti apa. Karena jangan sampai mereka yang membangun seenaknya dia sendiri. Misal di tengah pemukiman membangun yang rumah sebesar kayak apa. Ya kan akhirnya menjadi repot nantinya. Kendala buat pemerintah kota. Jangan terus, yang kita harapkan adalah tadi ya ayo kita bekerja sama dengan warga setempat. Jadi kalaupun ada hal seperti itu di lapangan, silakan lapor setempat dalam artian satu kelurahan, pembangunan nanti kan diteruskan di tingkatan kecamatan,
yang memiliki satu tadi ada Satpol PP dan sebagainya untuk dihentikan sementara pembangunan itu. Oke, baik. Berarti itu bentuk dukungan kepada masyarakat sekitar ya Pak ya? Untuk penertiban bangunan tanpa PBG. Kalau kita berbicara dari Surabaya, Utara, Timur, Selatan, Barat dan juga Pusat, ini paling banyak. Ini saya penasaran juga Pak, sebagai warga Surabaya juga saya bertanya-tanya, dari 400.000 paling banyak itu berada di wilayah mana di Surabaya? Enggak lah, itu kemarin kan acak sampling. Jadi yang penting datanya itu kan, harusnya nggak bertanya, kan repot melihat. Jadi 600.000 itu secara global, ya nanti biar teknisnya data itu teman-teman dinas yang untuk memfollow up lebih lanjut. Kan repot juga. Jadi 600.000 yang 200 sudah memiliki izin, 400 itu ya kita cari formulasinya ya apa caranya kalau memang bisa tahun ini bisa memiliki surat PBBG itu bagaimana. Jangan sampai masyarakat ini merasa dipersulit. Betul. Kalau ada hal yang mudah kenapa dipersulit? Itu Mungkin yaitu tadi Pak, dari tidak memiliki izin pendidikan bangunan, apakah ada kesulitan? Gitu kan, berarti kan harus ada upaya lagi untuk pendekatan lagi kepada masyarakat sekitar ya, untuk mendirikan bangunan. Apakah ada kesulitan memang untuk memiliki izin, ataukah memang dari masyarakat tersebut yang ya sudah, dirikan saja tidak usah izin? Ya, kadang syarat utama kan saya bilang tadi, kondisi alas hak. Alas haknya kadang tidak jelas, jadi kan repot, bangun aja kan, repot. Terus yang kedua identitas diri, itu kan yang paling banyak mungkin alas hak, karena itu menjadi syarat utama juga. Betul. Terkait dengan kondisi existing yang ada di lapangan seperti apa untuk pengurusan PBG tadi. Jadi yang pertama ya alas hak itu tadi, identitas yang bersangkutan itu mengajukan kepada pemerintah kota, juga melampirkan set plan dan sebagainya itu, pemerintah kota untuk menerbitkan PBG tadi. Dan itu mungkin bisa ditempelkan di pembangunan tadi. Sehingga Pak, warga pun protes, ya itu ada PBG-nya. Iya. Dan mereka sudah memberikan kewajibannya kepada pemerintah kota, ya mereka juga harus mendapatkan haknya. Berarti warga juga harus aktif juga gitu, jangan asal menuntut, tapi juga bisa dicek juga gitu kan, apakah tersebut sudah memiliki izin bangunan. Baik, nanti kita akan membahasnya lagi. Pak, ini bahasan yang sangat luar biasa mengenai bangunan yang ada di kota Surabaya. Saya merasa Surabaya sudah cukup luar biasa dengan banyak sekali bangunan gedung bertingkat, dan semoga saja memang sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan. Nanti kita akan kembali lagi membahas di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali lagi di Suara Rakyat bersama dengan Bapak Abdul Goni. Pak, ini mungkin ada satu tanggapan positif juga, mungkin yang diharapkan dari pemerintah Kota Surabaya, mungkin dari DPRD juga gitu. Yang diharapkan dari penertiban bangunan tersebut, yang tidak memiliki PBG bagi masyarakat dan juga lingkungan. Ya, satu, PBG itu ada syarat prasyarat yang harus terpenuhi. Iya. Satu, set plan tadi. Dari set plan tadi, kontur bangunan akan diketahui. Nah, apakah bangunan ini tahan gempa ataukah tidak? Itu yang penting ya Pak? Ya, terus habis itu dihitung ada dampak lingkungannya ataukah tidak. Itu semuanya kan juga berefek kepada lingkungan sekitar. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan asal gambar kayak semisal kita panggil tukang, seenaknya wis gambar, seenaknya jadi kan repot juga. Iya. Jadi semuanya harus direncanakan secara matang. Nah kalau sudah direncanakan secara matang kan enak, kanan kiri juga tahu. Jadi tiba-tiba di sini kan ada aturannya. Oh di area sini tinggi bangunannya sekian. Enggak seenak begitu terus mendirikan bangunan. Lah dimanapun kita berada ya ada banyak aturan. Iya. Harus kita taati. Sebagai warga negara yang baik harus taat. Itu yang kita harapkan. Ya, mungkin selain itu juga di Surabaya kalau mendirikan bangunan juga harus memperhatikan bagaimana nantinya bisa menjaga lingkungan agar tidak banjir. Karena banyak sekali bangunan yang mungkin menutup saluran air gitu kan. Bagaimana bisa membuat Kota Surabaya ini tetap bebas dari banjir dan dilihat juga dari izin-izinnya tersebut ya Pak ya. Iya, karena makanya kan saya berulang kali ngomong sesuai dengan Amanat Perwali 68 tahun 2019 terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana kelurahan, itu setiap persel itu kalau bisa ya harus ada sumber resapan. Iya. Yang dulunya itu kita bangun nih, itu lahan kosong yang difungsikan untuk resapan, sekarang ada bangunan baru. Betul. Lah fungsi resapannya kan hilang. Lah soalnya apa, bangunan itu semisal tempat pembuangan air itu mereka langsung masuk ke saluran, saluran drainase saluran itu atau got itu, dan kan tidak ditampung, harusnya ditampung dulu. Betul. Dan nantinya airnya bisa dipergunakan untuk banyak hal. Satu, siram-siram atau seperti apa. Ketika musim panas mungkin bisa ada tampungannya ya. Itu yang kita harapkan. Ketika hujan, jadi tidak langsung ke sana. Gitu. Nah, indikator apa yang digunakan misalkan Pak untuk mengukur keberhasilan dari program ini untuk bisa mensukseskan ya kan agar bangunan-bangunan yang ada di Kota Surabaya ini memiliki izin atau PBG tersebut? Ya, kita mungkin sebagai wakil rakyat semuanya juga ikut terlibat secara keseluruhan mensosialisasikan kepada konstituennya maupun masyarakatnya bahwa pentingnya PBG ini harus ada. Karena dari situ pembangunan bisa diukur, dilihat seperti apa, dampaknya nanti seperti apa. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan seperti itu, lah kita kan sudah memang ada retribusinya. Walaupun memang sesuai dengan hitungan-hitungan dan kajian-kajian yang ada. Tentu perwalinya juga sudah ada. Dan tidak terlalu mahal dan sebagainya itu. Makanya kan saya berharap, lah duit itu diperuntukkan untuk apa? Cara tersebut. Lah untuk bagaimana menunjang kinerja pemerintahan ini agar supaya optimal melayani warganya dengan baik. Banyak pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Contoh di Surabaya Utara kita lagi konsen pembangunan rumah sakit baru dan itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya.
pembangunan aja 500 miliar. Iya. Itu hanya bangunan saja. Belum yang lain. Belum isinya, itu yang paling mahal. Betul. Belum lagi kalau Surabaya Barat kita mau perluasan lahan, yakni Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, disingkat dengan BDH. Itu juga harus dikembangkan lagi. Nah, sementara kan kita punya Rumah Sakit Dr. Suwandi kan juga crowded. Iya, betul. Ya kan, semua ditampung di sana. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, ketika itu sudah tertata dengan optimis saat ini kan, di tahun ini APBD kita kan cuma 11, sekian. Itu. Nah, kalau semisal dari sektor itu potensi PAD itu bisa didapat, naik ya. Itu kan agar pemerintah kota ini biar lebih gagah untuk mengelola keuangan itu dengan baik. Berarti perizinan tersebut, uang dari Anda warga Kota Surabaya juga digunakan untuk bisa kesejahteraan ya, untuk kesejahteraan warga Kota Surabaya sendiri. Oke Pak, mungkin di acara Suara Rakyat ini ada pemirsa yang menyaksikan, yang merasa juga memiliki bangunan tapi masih belum memiliki izin. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Ya, kepada warga Kota Surabaya, kami berharap bagi yang tidak memiliki izin bangunan, silakan berkoordinasi ke pemangku wilayah setempat, baik kelurahan maupun di tingkat kecamatan, agar mengkomunikasikan lebih lanjut perihal perizinan bangunan gedung, sehingga bangunan yang bersangkutan itu memiliki izin dan nantinya agar tidak ada masalah di kemudian hari yang kita harapkan. Jadi kami berharap kepada seluruh warga kota sama-sama ikut terlibat membangun kota ini menjadi lebih baik lagi, menjadi semakin nyaman, aman, dan tentram. Ya, semoga di 400.000 itu ada pengurangan ya Pak di tahun 2024 ini ya. Agar Surabaya semakin berkembang lagi meskipun banyak bangunan gedung dan bangunan-bangunan yang lain, asalkan sudah memiliki perizinan untuk mendirikan bangunan tersebut. Wah, luar biasa. Semoga 400.000 itu bisa berkurang. Nanti saya ketemu lagi dengan Pak Goni di akhir tahun atau 2025. Bisa dapat kabar yang baik. Pengurangan dari 400.000 tersebut. Pak Goni, terima kasih banyak. Semoga Kota Surabaya semakin maju lagi, semakin bisa mensejahterakan warganya lagi. Dan untuk Anda yang ingin mendirikan bangunan, gedung, dan lain-lain, Anda harus memiliki izin terlebih dahulu untuk bisa ikut mensukseskan Kota Surabaya juga, penataan Kota Surabaya juga. Dan kita ingin di tahun ke depan Surabaya menjadi kota yang sangat luar biasa meskipun banyak sekali bangunan dan gedung-gedung berdiri di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Goni. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah menyaksikan Suara Rakyat. Akhirnya saya Andrew Julian ucapan terima kasih untuk Anda semuanya. Saya undur diri dan kita akan ketemu lagi di Suara Rakyat episode selanjutnya. Sampai jumpa.